pagi, keluarga besar Happy Soul Family. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Judul renungan pada pagi hari ini, Focus on Me. Saya memilih kata fokus karena setelah saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus itu berarti melihat pada suatu titik. Jadi fokus itu pada saat kita melihat ke suatu titik, kita benar-benar melihat titik itu dengan sungguh-sungguh, kita tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan yang lain. Kata fokus ini sangat menarik. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Ada beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam firman Tuhan yang pastinya kita sudah mengenal dengan pasti cerita itu. Yang pertama, saya akan membuka dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Judul perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Tapi saya hanya mengambil mulai dari ayat 28. Ketika Petrus fokus kepada Yesus pada saat itu, ketika pandangan matanya tertuju sepenuhnya kepada Yesus, saat itu tanpa dia sadari, dia dapat berjalan di atas air. Lalu di ayat 30 mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Itu berarti saat fokus kita terganggu, saat kita mulai memandang ke sekeliling kita, melihat orang lain, saat kita mendengar perkataan orang lain, pendapat orang lain, kritikan orang lain, pada saat kita mulai berfokus pada diri kita sendiri, kita mengasihani diri kita sendiri, kita fokus pada masalah kita sendiri. Saat kita mudah marah, mudah tersinggung dengan perlakuan orang atau omongan orang lain, pada saat itulah kita mulai tenggelam seperti Petrus. Pada saat mata Petrus tertuju, pada saat Petrus fokus pada Yesus, pada saat itu dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa melakukan suatu hal yang luar biasa untuk ukuran seorang manusia biasa seperti Petrus dan saya. Bisa melakukan hal yang dahsyat, hal yang bisa dikatakan sebagai suatu mujizat. Tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, maka dia pun mulai tenggelam. Sama seperti kita, saudara. Pada saat kita fokus kepada Tuhan, pada saat kita menunjukkan mata kita, memandang kepada Tuhan, pada saat kita melihat Yesus satu-satunya, maka kita akan bisa seperti Petrus. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Kita akan bisa melewati semua bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saya mengambil cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan. Cerita ini sangat menarik karena cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan ini ada di dalam 3 kitab Injil. Yang pertama ada di Matius 9 ayat 20 sampai 22, saya tidak ambil semuanya. Lalu Markus 5 ayat 21, kemudian dilanjutkan ayat 25 dan 34. Lukas 8 ayat 40, lalu ayat 42 sampai 48. Kita juga sudah mengetahui cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, dikatakan pada ayat-ayat tersebut, saat Tuhan Yesus datang, banyak orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Bisa kita bayangkan bagaimana Yesus berada di antara orang banyak, ya. Karena orang-orang begitu ingin melihat Yesus karena dia melakukan suatu hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Dan juga cara pengajarnya Yesus itu berbeda, tidak sama seperti para ahli Farisi atau hukum Taurat lainnya. Yesus itu sungguh berbeda. Sehingga tidak heran kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu dia dikerumuni oleh orang-orang banyak. Nah, hal itu bukanlah keadaan yang mudah bagi perempuan itu. Kenapa? Karena yang pertama adanya perbedaan status di masyarakat bangsa Israel pada saat itu. Laki-laki adalah
kelas atas, kelas pertama. Sedangkan perempuan, anak-anak, begitu juga orang-orang buta dan sebagainya, mereka ada di kelas bawah, kelas kedua. Ya, jadi mereka tidak termasuk, tidak pernah dihitung. Mereka selalu disepelekan, mereka selalu diabaikan. Lalu yang kedua adalah karena perempuan ini sakit pendarahan. Itu berarti pada masa itu dia dianggap najis. Imamat 15 ayat 19 mengatakan, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau selama kurang lebih 7 hari itu biasanya setiap bulan ya, dalam siklus menstruasi. Jadi pada waktu itu, setiap perempuan yang sedang mengalami masa menstruasi atau masa haid itu dianggap najis. Dan mereka itu tidak boleh sampai bersentuhan dengan orang lain. Apapun yang dia sentuh itu akan dianggap najis. Jadi dia harus diasingkan selama kurang lebih 7 hari. Ya, itu dikatakan cemar kain. Dia harus mengasingkan diri selama 7 hari. Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Karena apabila tanpa sengaja orang lain bersentuhan dengan dia, maka orang itu akan menjadi najis. Dan ada semacam cara atau ritual apabila orang tuh pada masa itu terkena sesuatu yang najis, mereka harus menunggu sampai matahari terbenam ya, lalu mereka harus menyucikan diri mereka dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dua hal itu yang menyebabkan perempuan itu sulit untuk datang menghampiri Yesus. Ya, di samping keadaan Yesus yang pada saat itu dia berada di tengah-tengah orang banyak. Yang pertama adalah karena dia adalah seorang perempuan, yaitu kelas 2 dari tatanan masyarakat Israel atau Yahudi pada saat itu. Dan itu juga kedua karena dia selama 17 tahun dia selalu mengalami pendarahan dan itu membuat dia menjadi najis. Imamat 15 ayat 20 juga mengatakan, segala sesuatu yang ditiduri seorang perempuan ya, selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Dikatakan sudah banyak biaya yang dia keluarkan, sampai harta bendanya habis. Bagaimana dia berupaya untuk mengobati dirinya, tetapi semuanya itu sia-sia. Nah, jadi apa yang disentuh oleh perempuan itu menjadi najis, dan itulah yang membuat dia sangat sulit. Bagaimana caranya dia bisa mendekati Yesus tanpa berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tersentuh atau menyentuh orang lain. Imamat 5 ayat 3a mengatakan, atau apabila ia kena kepada kenajisannya berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis. Nah, itu juga salah satu ayat yang menekankan bahwa di dalam kehidupannya otomatis kita bisa melihat bahwa perempuan ini dalam kesendirian. Tidak boleh didekati oleh sanak keluarganya karena dia dianggap najis. Dan biasanya orang yang dianggap najis itu diasingkan. Jadi karena itu perempuan itu dia harus sangat berhati-hati agar dia tidak menajiskan sesamanya dengan cara tidak sengaja menyentuh orang lain. Namun perempuan itu tidak menyerah dengan keadaannya. Dia fokus, dia memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Yesus. Dia mencari di mana tepatnya Yesus berdiri. Dia tidak memperdulikan orang-orang di sekelilingnya yang barangkali mereka sedang ramai bercakap-cakap, berdesak-desakan karena ingin berdekatan dengan Yesus. Dia hanya fokus saja, dia mencari tahu di mana posisi Yesus berdiri. Lalu setelah dia tahu dengan pasti di mana Yesus berdiri, dengan iman, sambil berusaha untuk tidak bersentuhan dengan orang-orang di sekelilingnya, ia berusaha mendekati Yesus. Dari gambar yang ditampilkan, kita selalu biasanya kalau kita cari di Google, pada saat kita mengetik keywordnya ya, perempuan yang sakit pendarahan, kita selalu menemukan gambar bahwa perempuan itu selalu berada di tengah, ada di bawah, maaf. Dia berada di bawah, di tanah. Dan dia berusaha menjamah ujung jubah Yesus. Biasanya ujung jubah itu seperti kayak semacam selendang, lalu seperti ada tali-talinya sedikit. Nah, ujung jubah itu tidak akan bisa disentuh kalau posisi orang yang menyentuhnya itu berdiri. Karena biasanya ujung jubah itu ada di bawah, hampir di kaki, ya, di kaki. Ini menunjukkan bahwa selain perempuan itu fokus, dia juga merendahkan dirinya kepada Kristus.
Ya, jadi sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menyentuh apalagi hanya ujung jumbai, karena ujung jumbai itu adanya di bawah. Tetapi dengan dia berada di tanah, dengan dia berusaha sekuat tenaga supaya jangan sampai dia menyentuh atau tersentuh orang lain sehingga mengakibatkan orang lain menjadi najis, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan dia berusaha menjamah ujung jumbai Yesus. Ya. Dan setelah itu kita tahu bahwa Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, perempuan itu menjadi takut dan dengan tulus hati, dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Sehingga Tuhan mengatakan, pergilah dengan selamat. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Bagaimana selain kita fokus sama Tuhan, kita juga harus merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan kuasa Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Memulihkan kita dari segala sakit penyakit kita. Dari segala keadaan, persoalan hidup kita. Dari segala apapun. Pemulihan di dalam keluarga kita. Pemulihan di dalam diri kita sendiri. Mengubahkan kita menjadi manusia yang baru yang luar biasa. Itu adalah hal yang indah yang dapat kita pelajari dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Satu lagi, bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus? Ada di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan sedikit. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dari nats ini kita melihat bagaimana Bartimeus yang buta, saat dia mendengar ada rombongan besar yang datang, dan ternyata dalam rombongan itu ada Yesus. Dia tidak bisa melihat karena dia buta, tapi dia bisa mendengar dengan baik dan dia pergunakan apa yang ada padanya itu dengan baik. Dia mulai berteriak memanggil Yesus. Nah, di sini kita bisa belajar dari Bartimeus bahwa saat yang pertama adalah dia tidak mengeraskan hatinya. Dia tidak malu mengakui keadaannya. Dia memang buta, tetapi telinganya bisa mendengar kabar-kabar tentang Yesus dan perbuatannya yang luar biasa. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah pada saat dia ditegur orang banyak karena berteriak-teriak memanggil Yesus, bisa kita bayangkan bahwa mungkin saja dia diomeli, dia didorong mungkin, atau dia dimarahi mendengar kata-kata yang tidak pantas, ya, makian-makian mungkin, atau didorong ke sana, didorong ke sini. Tetapi itu tidak membuatnya diam, tidak membuatnya menyerah, tetapi malah dia berteriak semakin keras lagi. Tidak peduli pada orang-orang yang marah kepadanya, ya, dia tetap fokus. Dia fokus kepada Yesus walaupun dia tidak melihat Yesus, tapi dia menggunakan telinganya yang masih bisa dapat mendengar dengan baik. Dia mencari tahu di mana keberadaan Yesus. Dia fokus pada keberadaan Yesus dan dia berseru dengan suara yang keras. Dia mencoba menarik perhatian Yesus. Bartimeus hanya fokus kepada Yesus seperti yang dikatakan pada ayat 49. Sehingga membuat Yesus lalu berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Usahanya itu tidak sia-sia. Pada saat dia fokus pada Yesus dengan keterbatasan keadaannya, Yesus mendengar, Yesus tahu, dan Yesus menyuruh orang-orang memanggil dia. Setelah itu, orang-orang berkata kepada Bartimeus, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Dan yang keempat adalah di ayat 50 dikatakan, "Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus." Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, jubah itu adalah lambang kelas sosial. Dan Bartimeus memiliki jubah khusus bagi pengemis yang adalah warga kelas 2, sama seperti perempuan dan anak-anak. Menanggalkan jubah atau dalam bahasa aslinya, apobalo, itu berarti dibuang. Ya, itu berarti kita harus membuang kehidupan kita yang lama setelah kita bertemu dengan Yesus. Sungguh luar biasa. Dari 3 cerita yang ada di dalam Alkitab ini,
Kita belajar bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Kita harus mau hati kita diubahkan oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati di hadapannya. Dan setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita membuang jubah kita yang lama. Kita membuang kehidupan kita yang lama. Dan kita menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang diperbaharui oleh Kristus. Saudara, Bapak Gembala dan juga banyak hamba-hamba Tuhan yang lain mengatakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun pemurnian. Saatnya penampian besar-besaran dilakukan. Saatnya pemisahan kambing dan domba. Lalang dan gandum. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita tetap fokus pada kehidupan kita sendiri dan menganggap remeh semua peringatan-peringatan yang disampaikan firman Tuhan melalui hamba-hambanya? Atau kita mulai fokus pada Yesus? Yesus berkata, "Focus on me." Fokus pada saya. Lihat padaku. Perhatikan aku baik-baik. Carilah aku dengan segenap hati. Seperti yang dikatakan dalam kitab Amos. Lihat Yesus saja. Jangan peduli sekelilingmu. Jangan peduli orang-orang yang menyalahkanmu, menjelek-jelekanmu, membicarakan dirimu, membuatmu marah, membuatmu tersinggung, membuatmu malas beribadah, mundur dari pelayanan. Jangan pedulikan semua itu. Bukan Yesus yang rugi, tapi kita yang rugi. Karena kita yang akan terhilang dari Tuhan. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan. Sama seperti Bartimius. Mari kita fokus kepada Yesus. Maju dengan imanmu, kita fokus pada Yesus. Hanya pada Yesus, tidak pada yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami hanya untuk fokus kepadamu saja Tuhan. Memandang kepadamu, tidak kepada yang lain. Sama seperti Petrus, sama seperti perempuan yang sakit pendarahan, sama seperti Bartimius, saat mereka fokus kepada Engkau. Pada saat mereka mengarahkan pandangan mereka hanya kepadamu, tidak memperdulikan sekeliling, pada saat itu Tuhan, mereka semua mengalami suatu hal yang luar biasa. Mereka diubahkan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Kami juga mau Tuhan. Kami tahu kami gak bisa melewati tahun 2021 ini sendiri. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Kami ingin melekat kepadamu. Kami ingin fokus padamu. Kami tahu Tuhan, hamba-hambamu juga sudah mengatakan tahun ini adalah tahun pemurnian. Saatnya lalang dipisahkan dari gadum. Saatnya kambing dipisahkan dari domba. Kami mau jadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menjadi umat pemenang. Kami mau jadi gandum-Mu Tuhan. Kami mau jadi domba-domba-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, saat ini kami mau fokus. Kami mau fokuskan hidup kami kepadamu. Kami mau fokuskan mata hati kami kepadamu. Hidup kami seluruhnya hanya untuk Engkau, tidak untuk yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita fokus pada Tuhan saudara. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Mari kita berjuang sampai titik akhir pertandingan kita. Dan kita bisa bertemu bersama-sama, bertemu dengan Tuhan kita dalam kemuliaannya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.